dari kepala, dari leher, dari dada. Menurut dokter gimana tuh dok? Kemungkinannya juga pada kasus benturan bisa terjadi multitrauma ya, baik itu pada organ-organ vital, mulai dada, leher maupun di kepala. Nah, dimana kita tahu pertama di bagian kepala itu ada sistem saraf pusat menyangkut otak dengan segala fungsinya, kemudian di bagian leher dan sekitarnya itu menyangkut jalan napas, itu juga sangat pentingnya. Termasuk di rongga dada di mana ada paru-paru dan jantung ya, semua organ vital yang multitrauma ini kita tidak tahu mana dampak yang paling keras ya, tapi kesemuanya bisa menyebabkan kerusakan yang fatal. Nah, kalau misalnya itu juga sangat bermanfaat untuk masyarakat nih, ketika mereka mendapati orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri di sekitar mereka, mungkin harus diajarkan pertama kali adalah untuk menjaga jalan napasnya atau airway-nya tersebut. Jadi ini pembahasan yang menarik bahwa dengan cara yang sangat sederhana, bagaimana mengenali adanya denyut jantung, kemudian adanya tanda-tanda henti napas, itu awam harus bisa mengenali dan bisa segera melakukan tindakan yang kita kenal dengan sebutan resusitasi jantung dan paru, ya, di mana bila terjadi gangguan pada jantung kita melakukan kompresi, ataupun gangguan pada pernapasan kita berikan bantuan napas buatan. Penanganan korban benturan yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa kesadaran. Apabila korban tidak sadarkan diri, periksa nadi dalam 10 detik. Jika aliran darah normal, periksa napas dengan melihat saluran pernapasan, merasakan hembusan, dan mendengar suara. Dan jika terjadi sumbatan napas, lakukan triple manuver atau pengelolaan jalan napas. Head tilt atau mengangkat kepala, chin lift atau mengangkat dagu, dan jaw thrust atau meregangkan rahang. Namun, jika nadi dan napas normal, tapi korban masih belum sadar, lakukan perubahan posisi. Pada korban yang mengalami henti jantung, segera dilakukan kompresi jantung atau RJP. Nah, untuk menjaga supaya saluran nafasnya ini bebas, aman gitu ya, tidak terhalang, mungkin apa aja sih yang harus diketahui oleh masyarakat? Karena kebanyakan nih dok, kalau saya pengalaman di lapangan, masyarakat awam tuh begitu ada kecelakaan langsung mereka pindahkan begitu saja tanpa harus antisipasi bagian mana yang harus dipegang, yang boleh atau apa yang harus dilakukan pertama. Langkah-langkah apabila kita menemukan suatu kewatannya ada korban jatuh, nomor satu sebenarnya paling penting kita pastikan aman, cek kesadaran dari korban. Bila kita dapatkan korban tidak sadar, langkah kedua adalah segera meminta pertolongan. Sebisa mungkin kita minta pertolongan. Kemudian langkah selanjutnya kita pastikan nomor satu sebenarnya adalah sirkulasi ya. Kita mengecek denyut jantung korban apakah teraba atau tidak. Bila teraba, kita memastikan pernapasannya terbuka. Ya. Nah, tanpa alat yang bisa kita lakukan disebut dalam disebut triple manuver. Ya. Kita melakukan dengan mengangkat kepala, head tilt, mengangkat dagu, ya, chin lift, kemudian juga menarik jaw thrust. Nah itu manuver sederhana yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Karena sumbatan pada jalan napas konsekuensinya adalah terhentinya aliran udara yang mengandung oksigen pada paru-paru korban dan menyebabkan hipoksia serta bisa selanjutnya menyebabkan kematian. Hipoksia adalah kondisi di mana kekurangan oksigen pada tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab Khairul Huda meninggal dunia. Benturan pada leher dan kepala bisa membuat kerusakan pada otak, termasuk bagian yang mengatur napas dan denyut jantung. Pasien hipoksia biasanya akan mengalami napas pendek, berkeringat, sesak napas, dan napas berbunyi. Dalam keadaan tidak sadar, hal pertama yang dilakukan adalah membuka jalan napas, lalu memberikan alat bantu napas seperti tabung oksigen. Berdasarkan tadi tahapan-tahapan tersebut, sebenarnya yang lebih penting adalah melakukan pembebasan jalan napas. Ya, kalau jalan napas tertutup, baik karena benda asing atau tidak sendiri. Nah itu kalau sendiri, yang tadi kita bisa melakukan triple manuver.
Ya, tidak harus ketiganya, tapi dua dari treatment mereka itu bisa membuka jalan nafas untuk kita memberikan oksigen. Gitu. Jadi paling penting adalah mengembalikan oksigen sehingga sirkulasi bisa berjalan dengan normal lagi gitu ya dok. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Ismail. Dan kami juga dari segenap kru Dokter Indonesia turut berbela-sungkawa atas meninggalnya kiper Khairul Huda, dan semoga beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan